Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri Lomba Pidato yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang saya hormati pula, serta tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan lomba pidato dalam rangka bulan bahasa tanpa ada halangan apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki Yahyahas dari SMA Negeri 1 Sumbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, namun juga simbol persatuan dan keanekaragaman negara kita. Namun, di era globalisasi di mana teknologi berkembang begitu pesat, kita seringkali tergoda untuk menggunakan bahasa asing. Tanpa kita sadari, hal itu bisa membuat bahasa Indonesia semakin terpinggirkan dan terlupakan. Oleh karena itu, kita terutama generasi muda harus dapat melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dengan menjadi duta bahasa Indonesia. Setiap hari kita melakukan hal-hal kecil seperti berbicara dengan teman, berbicara dengan keluarga, dan yang lain sebagainya. Kita bisa melakukan hal tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Karena ketika kita menunjukkan kebanggaan kita menggunakan bahasa kita dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah dengan promosi karya sastra bahasa Indonesia. Karya sastra bahasa Indonesia itu tak ternilai. Mulailah dengan membaca dan menghargai karya-karya seni bahasa Indonesia seperti novel, komik, buku cerita, dan yang lain sebagainya. Kita juga bisa mengadakan kegiatan seperti lomba membuat puisi, membuat pantun, membuat cerita, dan yang lain sebagainya, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Karena dengan hal itu, kita bisa menciptakan langkah penting untuk pelestarian bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Di era sekarang di mana teknologi sudah berkembang begitu pesat, kita bisa memanfaatkan berbagai platform untuk pelestarian bahasa Indonesia. Kita bisa menciptakan konten berbahasa Indonesia seperti vlog, podcast, film pendek, dan yang lain sebagainya. Karena dengan kita memanfaatkan teknologi, kita bisa menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda, karena ketika kita menggunakan teknologi, itu tentunya akan lebih relevan bagi orang-orang yang menyukai teknologi. Yang keempat adalah kolaborasi dan komunitas. Kita bisa menciptakan komunitas yang peduli akan bahasa Indonesia. Dalam komunitas tersebut, kita bisa berbagi pikiran dan menciptakan proyek-proyek seperti membaca puisi, menciptakan workshop penulisan kreatif, atau bahkan festival bahasa. Karena ketika kita bekerja sama, kita dapat menciptakan efek yang besar dalam pelestarian bahasa Indonesia. Pelestarian bahasa Indonesia bukan hanya tugas satu orang atau sekelompok orang saja. Namun, ini adalah tugas kita semua sebagai warga Indonesia, terutama kita sebagai generasi muda. Karena generasi muda memiliki peluang untuk menciptakan era di mana bahasa Indonesia tidak hanya dikenal, namun dicintai dan digunakan oleh seluruh kalangan. Sekian pidato dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah inspirasi bagi kita semua. Pergi ke toko membeli pita. Pitanya berwarna merah muda. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan bahasa Indonesia.
Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.